Salam planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan sedang di ancak DP Sains 3 Gana yang umurnya sekarang di mau 6 tahun ya. Itu bahwa ada hal yang menarik dari sebuah pertanyaan petani, yaitu adalah bicara tentang pemupukan. Pak Pendi, apakah pemupukan semakin lama semakin naik? Betul, jawabannya adalah semakin tua tanaman, jumlah kebutuhan unsur haranya adalah semakin naik, karena seiring dengan jumlah tandan buah segar atau tonase yang kita panen semakin besar. Kalau seandainya kita melakukan pemupukan hanya stagnan pada angka itu saja dari tahun ke tahun, ya angka nisbah yang akan diserap oleh tanaman kelapa sawit akan sama. Sehingga seringkali atau banyak hal yang sering terjadi di masyarakat adalah di tanaman belum menghasilkan itu pertumbuhannya sangat bagus, TM1, TM2 bagus, begitu dia TM3, TM4, TM sampai tua, produksinya nurun karena pupuknya. Sekali lagi pupuknya. Di siang hari yang berbahagia ini tidak akan pernah berhenti berkampanye bahwa tanaman kelapa sawit membutuhkan unsur hara makro ada 4, kalium, nitrogen, magnesium, dan fosfor yang harus dipenuhi oleh para petani. Dan angkanya semakin lama semakin besar seiring dengan tandan buah segar yang kita panen, tonasenya semakin besar. Karena kemudian apakah pupuknya berubah? Pupuknya ya itu aja. Selama 4 unsur hara yang ini terpenuhi ditambah dengan unsur hara makronya terpenuhi, ya sudah. Masih banyak pertanyaan kepada para pertanyaan dari sahabat-sahabat Brondol bicara tentang pemupukan di kelapa sawit. Masih banyak orang mencoba mendobel unsur hara. Sudah pakai NPK, pakai urea, ya nggak masalah, akan tetapi perhitungannya harus tepat. Jangan sampai kita itu melakukan pemupukan malah justru double di titik 1, kurang di titik 2. Ini sehingga produktivitasnya jangan sampai kita drop. Ini misalnya lah pada tanaman yang segini misalnya kita sudah mupuk di angka 6,8. Apakah bisa naik sampai angka tertingginya di 9 sampai 14 tahun nantinya? Pemupukannya adalah pupuk yang maksimal. Angka tertingginya di 9 sampai 14 tahun itu adalah maksimal. Harus dipupuk dengan jumlah yang relatif lebih besar. Kalau tidak besar ya produktivitas kita juga akan semakin loyo, karena sekali lagi batang membesar akan semakin banyak, tandan buah segar tonasnya juga akan terpanen lebih besar. Kalau kita hanya mupuknya segitu-gitu aja, ya panennya segitu-gitu aja, malah justru cenderung akan malah mengalami penurunan. Itu sih yang mau saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Karena ada beberapa kemarin yang chat kepada The Brondol, salah satunya adalah kenapa produktivitas saya panen saya kok melorot Pak Pendi. Saya tanya, pupuknya ini sudah diganti belum? Belum. Masih pakai pakai 13,8, sekarang umurnya 5 tahun masih pakai 3 kilo Pak Pendi ditambah dolomit. Saya bilang kurang Mas, tambahi. Taraf dosisnya harus ditambahi, semakin lama semakin ini. Tapi hasilnya kemarin bagus ya, iya, kecilnya bagus. Logika memupuk itu pada usia tertanam tertentu adalah seperti kita, sahabat Brondol. Ketika kita mungkin di usia kecil kita makan bubur sumsum setengah mangkok udah kenyang. Sekarang 3 mangkok pun nggak kenyang-kenyang, mangkok kecil tapi ya. Jadi memang harus jumlah pupuk yang diberikan juga harus banyak untuk bisa menyangga produktivitas. Lah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan unsur hara bagi sahabat The Brondol semuanya. Bertepatan lagi di DP Sains 3 Gana yang menurut saya sih buahnya sangat bagus ya. Seperti apa sih bicara tentang buah ini, jumlah unsur hara yang ada nanti ini untuk bisa menyusun ini tertingginya tetap kalium. Lah, kemudian kalau kita ngomong pelepah, ini songgonya, pelepah ini, maka yang akan berpengaruh terhadap mekarnya atau kelenturan sini adalah nitrogen. Itu. Jadi walaupun ada orang bilang bahwa kalium itu sendiri hanya untuk bunga dan buah, jawabannya tidak. Pembentukan bonggol itu adalah interaksi antara kalium sama fosfor adalah hal yang sangat sangat dibutuhkan, sehingga dari kecil kaliumnya cukup tinggi. Nah, ini DP Sains 3 ini. Lah, sehingga kadang-kadang kalau misalnya sahabat The Brondol punya sawit ininya nggak mekar, ininya kurang mekar ke sini, berarti nitrogennya adalah kemungkinan kurang. Lah, ini mekarnya harusnya adalah lebih mekar lagi. Nah, ini.
Sehingga kalium ya harus terpenuhi, nitrogen terpenuhi, magnesium terpenuhi. Nah ini jangan sampai kondisi tanaman kelapa sawit kita justru malah semakin tua semakin ambiar. Kenapa? Karena pupuknya kita nggak ini. Tentang apa ya, kualitas pupuk yang memang akan memenuhinya. Hati-hati, sekali lagi ya sahabat Bro, hati-hati. Jangan hanya bertolak pada ini, karena lagi marak banget yang namanya pupuk underspec ya. Ini pupuk underspec itu lagi marak banget. Mau beli 13,8 27,4 ternyata isinya nggak nyampe 13 cuma 10 misalnya. Fosfornya berapa ya? Ini yang menjadi tantangan dari sahabat Bro semuanya untuk mencari pupuk-pupuk yang relatif mendekat angkanya yang harus pas ya. Kalau tidak ya kita akan mengalami kerugian. Ada beberapa sahabat brondol yang kemarin mupuk kok enggak mupuk 3 kilo kok enggak mekar-mekar apa di NPK-nya. Wah, ini pertanyaannya. Nitrogennya berapa? Kalau misalnya lah kita 3 kilo atau 3000 gram ya. 3000 gram. Wah, ini 3000 gram kemudian kadarnya yang harusnya 13% ternyata kandungannya 7%, kita udah tekor berapa ini? 13,7 berarti 6% kali 3000 ya, besar banget ini. Jadi memang itu adalah salah satu tantangan di pertanian perkebunan kita ya, harus disesuaikan. Jadi semakin lama semakin inilah. Kemarin ada juga yang bertanya, Pak Pendi kalau misalnya NPK 12 sampai kapan? Di usia 2 tahunan bisa diganti. Saya bilang diganti aja nggak apa-apa kok. Hasilnya juga akan sangat bagus. Yang penting pertumbuhannya. Dan sebagai penutup pada siang hari sebelum saya tutup, ini adalah salah satu tanaman. Sekali lagi kalau memang buahnya batangnya ini gede, akan tetapi buahnya itu tidak wow atau kecil-kecil, maka waktunya kita menambah unsur hara yang ada. Karena bahwa batang yang besar seperti ini, batang yang besar adalah serapannya luar biasa besar. Sehingga kalau dia jumlah unsur haranya kecil, mungkin buahnya akan kempet-kempet kecil-kecil tekor itu. Jadi habis di vegetatif saja itu. Nah ini saya kira kalau misalnya batangnya segini, buahnya harusnya nggak segini, lebih gede lagi ini. Artinya ketika ditambahi unsur hara yang ada ditambahi, maka jumlah buah atau ukuran buahnya juga mesti akan gede-gede banget itu. Nah saya kira dengan 6 kilo dengan dipisahin 3 gana di usia mau 6 tahun ini, saya kira masih kurang. Harusnya mungkin di angka 8 kiloan. Nah ini baru mantap jiwa ya ini. Apalagi ini menggunakan 13,627. Walaupun sudah dikombinasi dengan janjangan kosong, saya kira tidak proporsional. Dan ini kurang mekar ini. Ini kurang mekar. Kalau dia mekar, kalau nggak mekar ini akan kempet sebelah sini nih. Ini akan berpengaruh. Oke, salam planter Indonesia.